panggung kehormatan. Karena setelah itu akan langsung dilanjutkan dengan pembacaan baiat yang langsung dipandu oleh Ketua Umum Naat. Bismillahirrahmanirrahim. Mustasyar Ketua Ki Haji Afifuddin Hanif, anggota Ki Haji Amin Rashid, Raden Bambang Triatmo, Kiai Raden Fakhruddin, Surya Ketua Kiai Saifuddin Zuhri, Sekretaris Kiai Tofel Muhammad, anggota Kiai Khulson Munir, Kiai Buntas Sururuddin, Kiai Imam Mawardi, Tanfidiyah Ketua Kiai Triyono Idris, Wakil Ketua Kiai Muhyiddin, Sekretaris Andri Saputra, Wakil Sekretaris Kiai Anwaruddin, Bendahara Haji Ilham Mahlumi, Wakil Bendahara Kiai Anwar Sadat. Lembaga Naat LHKSN, Lembaga Hukum Pengkajian dan SDM Naat, Ketua Nuruddin SH, anggota Parianto SHMH, Kiai Slamet Hidayat. Laduni Lembaga Dakwah Naat, Ketua Kiai Mukhlasin, anggota Kiai Susianto, Kiai Taat Teguh Subekti. Lembaga Pendidikan Naat, Ketua Abdullah Fakih, anggota Raden Guna Atmaji, Kiai Solahuddin MZ, Kiai Abdul Wafar. Lembaga Penelitian, Pencatatan dan Pelestarian Silsilah Naat, Ketua Raden Ardiansah Yudasmara, Kiai Seniman Taufik Masrur SAG. Lembaga Perekonomian, Kesejahteraan dan Kemaslahatan Naat, Ketua Kiai Masruhan, anggota Kiai Toifur. Lembaga Seni dan Kebudayaan Naat, Ketua Widodo Sunu Nugroho, anggota Punio. Lembaga Penerbitan Naat, Selamat Akbaruddin. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 14 Oktober 2023, Ketua Umum Ki Haji Raden Ilzamuddin Soleh, Sekretaris Yahya. Dimohon semua nama yang kami panggil untuk menaiki panggung kehormatan karena akan segera membacakan baiat janji setia pada lembaga Naat. Monggo jatuh. Ini tidak ada satu perwakilan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membaiat, mengikrar para saudara yang telah saya SK, yang telah saya keluarkan SK-nya untuk menjadi pengurus Naat di Kabupaten Kebumen dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mulianya, yaitu menyatukan yang terserak, mendekatkan yang jauh, mengikat yang dekat, kemudian bersilaturahim kepada mereka dzurriyyah warisah. Tolong para saudara semua, saya akan bacakan janji khidmat. Nanti ketika saya instruksikan kepada pengikuti saya, maka saudara ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu. Tolong dibaca, jangan dibaca dulu. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sebelum saya mengambil janji khidmat, saya perlu mengingatkan bahwa janji khidmat yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap Naqabah Ansar Aulia Tis'ah dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir pada malam hari ini, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Selanjutnya, saudara-saudara agar mengikuti dan mengucapkan kata-kata saya berkhidmat. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وبمحمد نبيا ورسولا. Kami sebagai pengurus Dewan Pengurus Cabang Naqabah Ansar Aulia Tis'ah Kabupaten Kebumen dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Naqabah Ansar Aulia Tis'ah untuk menjunjung tinggi agama Islam, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan, persatuan, dan kemaslahatan. Dengan ini berjanji, satu, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Dua, menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam serta berusaha menjalankan mewujudkan tujuan dasar Naqabah Ansar Aulia Tis'ah. Tiga, mendedikasikan diri untuk menjalankan, menyumbangkan tenaga dan pikiran serta mewujudkan tujuan Naqabah Ansar Aulia Tis'ah. Empat, mempererat hubungan dan tali persaudaraan, mengumpulkan yang terserak, memelihara dan melaksanakan ukhuwah, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan. Lima, taat dan patuh pada peraturan dasar dan peraturan Naqabah Ansar Aulia Tis'ah, melaksanakan tugas dan menjalankan kewajiban sebagai pengurus Dewan Pengurus Cabang Naqabah Ansar Aulia Tis'ah Kabupaten Kebumen. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi salli alaihi. Silakan turun. Allahumma salli belakang. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Demikian tadi pembacaan susunan kepengurusan dan pelantikan Debit Jemaat Kabupaten Kebumen. Kepada beliau kami haturkan beribu terima kasih. Dilanjutkan pada acara yang ke-5, pembacaan manaqib Sunan Delik yang akan dibacakan oleh beliau Agus Muhammad Islah Al-Qudusi. Kepada beliau waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para kiai bunyai, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Bintoro Ilzamuddin, Ketua Umum Naat Nasional, Bintoro Yahya Al-Giri, Sekjen DPP Naat Pusat, Gus Nur Salim Al-Kalijaga, Ketua DPW Naat Jawa Tengah, Kiai Mujahidin Al-Kalijaga, Rois Suriah DPW Naat Jawa Tengah, Kiai Muhammad Salim Al-Derajati, Sohibul Sholawat Sunan Ampel dari Bantar Sari Cilacap, dan panjenengan semua hadirin wal hadirat yang selalu insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya membacakan manuskrip Gunung Kunci yang saya dapat dari Kartasura. Manuskrip ini sangat jelas menyebutkan sejarah valid dari Kanjeng Sunan Delik, yang mana dulu sampai saat ini mungkin panjenengan semua yang dikenal di sini adalah Kiai Gusti. Nggih napa nggih? Ini sangat perlu dan panjenengan semua pahami, antara Sunan Delik dan Kiai Gusti adalah dua tokoh yang berbeda. Sunan Delik bapaknya, anaknya Kiai Gusti. Oh nggih.
Kendati manuskrip ini ditulis oleh Kiai Nidoman bin Rustam. Kiai Nidoman bin Rustam ini adalah murid dari anak pertamanya Sunan Delik yang ada di Kartasura. Namanya Kiai Sadali. Kiai Sadali di sana dikenal dengan nama Kiai Gunung Kunci. Semua anak-anaknya Kiai Sadali hanya ada di Pemalang. Keluarganya Profesor Kamal dan juga kakaknya Wan A'raf yang alhamdulillah hadir pada saat ini. Kemudian Kiai Sadali atau Kiai Gunung Kunci punya adik namanya Raden Sulaiman yang panjenengan semua di sini kenal dengan nama Kiai Gusti. Lalu kenapa kok yang dikenal itu hanya Kiai Gusti saja? Nanti biarkan manuskrip ini yang menjawab, bukan saya yang menjawab. Karena ini ditulis langsung oleh murid dari anaknya Sunan Delik sendiri. Valid napa mboten? Sesuai saran dari keluarga anak cucu Sunan Delik, yang saya baca hanya terjemahan bahasa Indonesianya saja. Kalau ingin tahu bahasa Jawanya, nanti bisa sowan ke Kiai Triyono atau sowan ke Profesor Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sejarah wali Kiai Gunung Kunci yang masyhur, yaitu Kiai Sadali. Saya menulis ini agar bisa dibuat contoh untuk orang-orang atau para alim agar tidak hilang sejarahnya dan bisa diajarkan di suatu zaman di masa depan. Di tanah Kartasura ada kiai yang berasal dari selatan barat. Kartasura ke Kebumen itu arahnya selatan barat, betul napa mboten? Valid napa mboten? Valid. Yaitu Kiai Sadali yang merupakan keturunan Kiai Kambal yang wafat di Selo, di depan makam Ki Ageng Selo yang berada di dekat Ki Ageng Selo. Beliau berputra Kiai Tegal Mirit dan juga Kiai Gunung Pring yang merupakan keturunan Kiai Gede ing Pekalongan. Anaknya Kiai Kambal. Kiai Kambal ini adalah orang yang sangat alim di zamannya. Sunan Delik pada waktu itu disebut dengan nama Kiai Tegal Mirit. Tegal itu kalau bahasa sini mungkin hutan ya dulu. Dari Tegalnya sudah tidak ada, tinggal Miritnya saja. Mungkin apa mboten? Kiai Gunung Kunci atau Kiai Sadali mengaji di Pemijahan. Ini Pemijahan daerah mana? Antara Cilacap atau Pemijahan Tasikmalaya. Nanti biarkan keluarga anak cucunya yang menjawab. Setelah belajar dari ayahnya, perilakunya sangat halus dan mirip dengan kakeknya, suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa Kiai Tegal Mirit atau Sunan Delik mempunyai julukan Kiai Dedelik, yang mana Kiai Dedelik ini sudah disebutkan oleh leluhur saya di Nganjuk. Saya asli orang Nganjuk. Leluhur saya Syekh Maulana Abdullah ngomong, saya itu punya kakek namanya Raden Ahmad. Raden Ahmad punya kakak namanya Kiai Dedelik, tapi nggak jelas. Selama puluhan tahun nama Kiai Dedelik ini diperdebatkan di Nganjuk, dan ternyata saya punya keluarga di Kebumen. Dan mengutus Kiai Sadali untuk mengaji di Kiai Ahmad yang ada di Gunung Pring. Disitulah bertemu dengan para sepupunya, yaitu Kiai Hasan Tugur, Kiai Yokseno, Abdullah Al-Akbar. Inilah para saudara. Hai bocah, ketahuilah Kiai Delik nama aslinya adalah Usman. Nama asli Sunan Delik, nama lahir jasadnya adalah Usman. Dan dijuluki Kiai Tegal Mirit, yang mana Kiai Kambal mengutus kedua putranya, yaitu Sunan Delik atau Kiai Tegal Mirit atau Raden Usman dan juga Kiai Ahmad, untuk pergi ke Sentolo. Sentolo itu daerah Kulon Progo, Jogja. Dan keduanya berpisah di batu pemisah. Batu pemisah ini bisa panjenengan temukan di Dusun Gunung Duk, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Saya pernah ke sana, batunya itu terbelah menjadi dua memang. Dan versi masyarakat yang ada, batu pemisah ini adalah tanda ada dua orang saudara yang pernah berpisah. Itu versi masyarakat. Cocok dengan manuskrip ini. Berarti valid napa mboten? Dan ada lagi yang terakhir, yaitu Kiai Muhammad Syafi'i yang wafat saat masih kecil. Dan ketahuilah bahwa Kiai Kambal mempunyai saudara bernama Syekh Talabuddin
yang berjalan ke Temanggung. Beliau berputra Kiai Basiron dan anak cucunya ada di sana, Syekh Tolabuddin dan anaknya Kiai Basiron. Sampai hari ini belum ketemu saudara di Temanggung. Doakan semoga segera ketemu dengan saudara yang di Temanggung. Amin Allahumma amin. Yang menulis manuskrip ini adalah saya, Nindoman bin Rustam. Kiai Sadali berkata kepada saudaranya tunggal bapak, mengajilah kalian di pemijahan. Kiai Tugur berkata, kamu adalah kakak yang tertua, semoga bisa memberikan petunjuk dan perilaku yang bisa dicontoh oleh saudaranya. Inilah mirip, bacalah ayat kursi 7 kali dan sholawat nariyah. Disampaikan ke Kiai Dukseno dan akan menjadi wejangan kepada anak cucunya. Amalan keluarga Sunan Delik adalah ayat kursi 7 kali dan membaca sholawat nariyah. Ini cocok dengan amalan keluarga saya yang ada di Nganjuk. Kiai Ahmad yang ada di Gunung Pring mengutus Kiai Sadali ke Kartasura untuk menata agama dan memberikan pencerahan kepada masyarakat setelah hancurnya keraton, perpindahan keraton dari Kartasura ke Surakarta pasca perjanjian Giyanti. Kalau tadi Profesor Kamal dawuh di sini ada makam era 700 ya, 1700. Nah, perjanjian Giyanti itu tahun 1755. Ini valid dengan data yang ada di sini dan bukti fisik nisan yang ada di sini. Valid namun bukan kira-kira Gunung Kunci ini. Valid. Beliau memberikan salam dan menyampaikan kepada adiknya Sulaiman, wahai Sulaiman, kamu itu badalnya ayah atau pengganti. Aku memberikanmu panggilan Kiai Gusti. Adiknya Kiai Sadali yang bernama Sulaiman, yang hari ini panjenengan kenal sebagai Kiai Gusti, ini adalah anak kedua dari Kanjeng Sunan Delik. Paham nggih? Dan ketahuilah bahwa Kiai Tegal Mirit itu sejatinya adalah Kiai Delik yang berputra satu, Kiai Gunung Kunci atau Kiai Sadali. Yang kedua, Kiai Gusti atau Raden Sulaiman. Yang ketiga, Kiai Lancing Sedo ing Sempur. Sempur apa sempur? Sempur. Perlu sekali untuk difahami, Mbah Lancing yang ada di Mirit berbeda dengan Kiai Lancing Sedo ing Sempur. Kalau di Mirit gelarnya Mbah, yang di sana gelarnya Kiai. Paham nggih? Mbah Lancing hidup sekitar tahun 1600, sedangkan Kiai Lancing hidup sekitar awal 1800. Kurun waktunya sudah berbeda jauh, selisih waktu 100 tahun. Tidak mungkin ini tunggal tokoh. Paham nggih? Kiai Tegal Mirit menikah. Kiai Tegal Mirit menikah dengan Nyai Nur, keturunan dari Kedung Wat. Kedung Wat niku pundi? Ambal. Ambal nggih. Dan Nyai Nur wafat dan dimakamkan di Kedung Wat. Istrinya Sunan Delik ada di Kedung Wat, namanya Nyai Nur. Ini tugasnya anak Kebumen untuk mencari di makna nisan makam Nyai Nur, istrinya Sunan Delik itu. Begitu pula Kiai Ahmad yang ada di Gunung Pring berputra satu, Kiai Hasan Tugur. Kiai Hasan Tugur ini adalah leluhur dari Kiai Abdul Hamid Kajoran, Magelang. Yang kedua, Kiai Dukseno. Kiai Dukseno ini leluhur saya yang menurunkan anak cucu di Nganjuk, Jawa Timur. Yang ketiga, Kiai Jabar di Tuban. Yang keempat, Kiai Sa'ad. Kiai Ahmad menikah dengan Dewi Musikah atau Nyai Musikah yang merupakan keturunan dari Kiai Krapyak. Inilah dawuh dari Kiai Gunung Kunci. Kiai Sadali yang ada di Gunung Kunci berputra satu, Ki Lurah Dorahman, anak cucunya Kiai Sadali semuanya ada di Pemalang. Satu, Ki Lurah Dorahman. Dua, Raden Angko. Kalau bahasanya Profesor Kamal ada Raden Anggawi. Yang ketiga, Kiai Amin. Ketahuilah Kiai Gusti berputra Jalal dan Jalil, yang mana salah satunya dijuluki Ki Lurah Singojiwo. Di sini ada nggak makam Ki Lurah Singojiwo? Di daerah mana coba? Daerah pun dia. Itu cucunya Sunan Delik. Diziarah ke sana nggih, makamnya dirawat. Ki Lurah Singojiwo bin Kiai Gusti bin Sunan Delik. Ki Lurah Dorahman itu mirip seperti Kiai Delik atau Kiai Sunan Delik. Begitulah menurut kakeknya. Kiai Hasan Tugur berputra satu, Kiai Abdul Qadir. Dua, Kiai Munawar.
3 Kiai Abdul Rasyad, yang mana semuanya ada di Gunung Pring Magelang. Kiai Ahmad, adiknya Sunan Delik, tidak pernah sama sekali bertemu Sunan Delik dan merasa sangat kangen Rustam mengaji di Gunung Kunci sampai mati. Dan ada suatu hari Kiai Gusti, Kiai Dukseno, Kiai Tubud dan Kiai Sa'ad mereka sowan pada kakak yang tertua, yaitu Kiai Gunung Kunci yang ada di Kartasura. Kemudian Kiai Gunung Kunci dawuh, "Wahai adik-adikku, inilah ilmu, peganglah dengan kuat. Sejatinya raga dan rasa itu tidak ada. Raga itu berasal dari bapak dan ibu, dan rasa keberadaannya berasal dari laku ke guru atau menjalankan perintah dari guru. Dan alam semesta ini ada sebab Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kehidupan itu haknya Allah. Inilah selawat nariyah, peganglah. Mati itu hak Allah, dan rezeki itu kodrat irodat. Wahai adik-adikku, sejatinya Sunan Nyamplungan ini makamnya ada di Karimun Jawa. Sejatinya Sunan Nyamplungan itu leluhur kalian. Kiai Qadir ing Pekalongan yang berjuluk Mbah Sapuro itu kuncen kalian, pemegang rahasia. Dan Kiai Kambal adalah contoh leluhur yang alim, bertawasulah pada para wali. 1 Sunan Ampel, 2 Sunan Bonang, 3 yang menjadi punjer adalah Kanjeng Sunan Kudus, yaitu Syekh Ja'far Shadiq. Sunan Kalijaga dan Sunan Muria sering-seringlah menyebut wali ini atau tawasul dan kirim Fatihah. Ini selanjutnya apa itu? Silsilah anak cucunya Wali Songo sebaiknya tidak perlu saya sebutkan, karena untuk menyingkat waktu langsung saja. Wahai adik-adikku, bolehlah kalian melihat putraku, yaitu Abdurrahman dan Anggo, dan ada lagi yang terakhir bernama Amin yang kelak akan menanamkan dumadi di Tanah Dongkal. Tanah Dongkal itu sekarang mungkin jadi Randu Dongkal atau apa. Nanti Profesor Kamal yang bisa menjawab ini. Lalu Kiai Duksena berkata, "Wahai kakak yang tertua, semoga kamu bisa menjadi contoh untuk semuanya." Kiai Gunung Kunci lalu memberikan wejangan kepada Kiai Duksena agar memberikan nama Maulana Abdullah kepada putranya yang mirip nama dengannya. "Wahai adikku Sulaiman yang disebut Kiai Gusti, sesungguhnya Kiai Delik sang ayah pernah memberikan wejangan atau dawuh, siapapun orang yang mengenalku tidak akan mati dengan sia-sia." Ini dawuhnya Sunan Delik. Apa tadi? Siapapun orang yang mengenalku tidak akan mati dengan sia-sia. Kiai Sadali adalah orang yang sangat alim perilaku dan perbuatannya. Beliau menghidupkan Islam dan bagus ucapannya. Tulisan ini sudah selesai. Inilah sejarah para keturunan Wali Agung yang hilang pasti akan kembali di suatu zaman nanti. Hari Sabtu paling akhir bulan Maulud, saya memuji zat yang agung, Allah yang menciptakan rasa, Ahmadullah Rabbul Alamin. Manuskrip Gunung Kunci bagian pertama ini ditulis hari Sabtu paling akhir di bulan Maulud. Nah, ini wallahu a'lam, entah ini kebetulan atau memang sudah direncanakan leluhur. Hari ini hari Sabtu paling akhir di bulan Maulud. Nggih napa mboten? Sesuai dengan apa yang didhawuhkan oleh manuskrip Gunung Kunci ini 200 tahun yang lalu. Valid napa mboten? Kemudian inilah dawuh dari cucunya Sunan Delik yang ada di Tegal Mirip, yaitu yang bernama Ki Lurah Dorahman, yang menjadi Amirul Qaryah atau kepala desa di Tanah Dongkal yang ada di selatan. Saya menulis ini untuk menyempurnakan tulisan dari Kiai Guru dan menyatukan di tanah ini, yaitu Gunung Kunci Kartasura. Yang pernah menulis sebelumnya adalah Kiai Nidoman. Seperti itulah yang saya tahu. Nama Kududo semoga diakui sebagai murid Ki Lurah Dorahman. Ki Lurah Dorahman ini adalah cucu pertamanya Sunan Delik. Ki Lurah Dorahman berkata, "Saya itu keturunan para ulama. Bapak saya bernama Kiai Sadali, kakek saya bernama Kiai Delik, dan buyut saya bernama Kiai Kambal. Kiai Delik ini juga berputra Kiai Gusti, dan dia adalah adik dari bapak saya.
yang mana mempunyai santri yang bernama Eyang Banca. Kiai Gusti punya santri namanya Eyang Banca. Ini tugasnya naik Kebumen nanti untuk mencari di mana makam Eyang Banca yang ada di Kebumen ini. Kiai Gusti wafat dengan menjerit kesakitan karena sakit, kemudian memberikan rasa atau kontak batin kepada adiknya Kiai Lancing Sedo ing Sempor agar dimakamkan di sisi Kiai Delik. Yang sana makamnya Sunan Delik, yang sini makamnya Kiai Gusti. Mereka semua adalah adiknya Bapak. Sejak kecil Ki Lurah Dorahman dawuh, sejak kecil saya diasuh oleh kakek. Berarti Ki Lurah Dorahman itu kecilnya itu di sini, di Tegal Mirit sini. Dan kemudian saya menjadi lurah dengan membawa saudara di Tanah Dongkal. Ketahuilah wahai Yudo, bapak saya Kiai Sadali di Gunung Kunci adalah orang yang penuh kasih sayang. Orang fakir dan orang rendah dianggap sama. Hal itu menunjukkan terah para ulama agung dan juga para wali agung, yaitu Kanjeng Sunan Ampel Hasan di Nyamplungan Jepara. Kemudian ketika Kiai Delik kakek saya sudah tiba waktu nazaknya, ini cerita meninggalnya Sunan Delik ya. Ini mohon diperhatikan. Ini cerita meninggalnya Sunan Delik sesuai yang diucapkan oleh cucunya sendiri Ki Lurah Dorahman. Ketika sudah tiba waktu nazaknya, mungkin memang sudah waktunya kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya dipanggil dan seketika itu langsung berjalan bersama Angko ke Gunung Pring. Tujuannya untuk sowan kepada Kiai Ahmad yang merupakan saudara dari kakek. Akan tetapi malah bertemu dengan cucu-cucunya, yaitu Kiai Munawar, Kiai Hasan Abdul Qadir. Mereka adalah putra Kiai Tugur. Ternyata Kiai Ahmad sudah diutus ke Ngantang, tanah Krain yang ada di Jawa Timur. Adiknya Sunan Delik meninggalnya di Malang, di daerah Ngantang. Saya pernah ke sana karena ini memang leluhur saya. Mungkin ini sudah waktunya para wali berpulang ke rahmatullah seperti kakek dan saudaranya. Itu semua adalah sepupuku. Mohon maaf. Setelah itu saya Ki Lurah Dorahman berangkat bersama ke Tegal Mirit. Saya melihat kakek sudah susah sekali bernafas dengan memegang tasbih dan mengucapkan istighfar astagfirullahaladzim. Sunan Delik menjelang wafat memegang tasbih dan membaca istighfar astagfirullahaladzim. Di situ ada Kiai Gusti dan para putranya. Ketika saya sudah sampai, mereka sungkem dan hormat sambil tersenyum. Kiai Gusti dawuh atau berkata, inilah anak yang menggembirakan Kiai Delik yang ditunggu kedatangannya. Beliau sudah datang. Kemudian Ki Lurah Dorahman sowan di samping kakeknya, yaitu Sunan Delik. Lalu Kiai Delik memberikan dawuh, jika sudah hilang sejarah yang ada, maka kamulah yang harus kembali untuk meneruskan sejarah ini dengan sempurna dan benar. Ucapan kakek saya pegang dengan kuat. Saya akan kembali jika sejarahnya hilang. Lalu nazaknya semakin kuat dan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika datang ajalnya, keluarlah nyawa dari raga dan kemudian semua orang menangis bagaikan hujan. Dulu semua orang di Tegal Mirit ini pernah menangis kehilangan sosok Sunan Delik. Begitulah cerita wafatnya Kiai Delik atau Sunan Delik. Di sini dikatakan Sunan Delik dawuh kepada cucunya Ki Lurah Abdul Rahman, kalau sejarah Sunan Delik mulai hilang, kamulah yang harus kembali ke sini untuk meneruskan. Profesor Kamal adalah pancar laki-laki ke Ki Lurah Abdul Rahman, cucunya Sunan Delik. Berarti ini sesuai dengan yang didawuhkan oleh Sunan Delik 200 tahun yang lalu, memberikan wejangan kepada cucunya, kalau hilang kamu kembali. Dan yang kembali ke sini adalah Profesor Kamal yang pancar laki-laki ke Ki Lurah Abdul Rahman bin Kiai Sadali bin Sunan Delik. Pada suatu hari setelah Kiai Gusti menyusul wafat, saya kembali pergi ke Tegal Mirit dan bertemu dengan Ki Lurah Singojiwo dan Singowijoyo. Singowijoyo makamnya di mana? Di mana ya? Ini kembar ini, Singojiwo dan Singowijoyo ini kembar. Singowijoyo di mana makamnya? Di sini ya, dirawat ya makamnya. Ini cucunya Sunan Delik, Singojiwo dan Singowijoyo. Itu semua adalah sepupuku. Kiai Singojiwo berputra Kiai Pandito Laksono, yang mana Kiai Pandito Laksono ini adalah leluhurnya Kiai Triyono yang sungkem ke Kedungwot
dan juga Kiai Syakur yang ada di Banjarkoro. Ini masih khilaf antara Banjarnegara atau mana ya? Banjarkoro di sini sebutnya. Wallahu alam. Mungkin dulu ada nama desa Banjarkoro sekitar sini ya. Sekarang mungkin sudah berubah nama atau gimana, wallahu alam. Karena yang saya baca ini dokumen tahun 1800, 200 tahun yang lalu. Saya mengambil batu bata merah yang telah dibuat oleh para resi di tanah Peradenan. Peradenan itu mana? Tanah itu. Batu batanya Sunan Delik itu diambil dari tanah Peradenan yang sebelumnya dibuat oleh para resi. Lalu saya menumpahkannya dengan kocar kacir di atas makamnya Kiai Delik atau Sunan Delik dan Kiai Gusti. Hei Jalal dan Jalil, kalian jangan sampai menceritakan sejatinya kakek sebelum mendapatkan restu dariku. Batu bata ini tidak akan bisa ditata sebelum waktunya tiba. Dan saya mengutus lembut dan jin untuk menjaga kebun makamnya Eyang sehingga menjadi angker. Dulu maka daerahnya angker bodoh. Yang menanamkan jin di sini adalah leluhurnya Profesor Kamal, Ki Lurah Dorahman. Dan batu batanya dulu bisa ditata tidak? Tapi sekarang bisa ditata karena mungkin sudah waktunya ya. Sudah waktunya sejarahnya dikembalikan. Lalu kemudian ada anak laki-laki yang bagus sowan ke Gunung Kunci. Ketika saya telah selesai nyekar atau ziarah, terlihat bijaksana dan tampan wajahnya. Siapa tahu masih satu terah. Kami itu siapa dan hendak pergi kemana? Saya Maulana Abdullah Mu'alim dari Watu Congol Gunung Breng yang hendak pergi ke Jawa Timur untuk mencari pencerahan dan kehidupan agar anak cucuku diberi keselamatan. Nah, Maulana Abdullah ini adalah leluhur saya yang pertama kali datang ke Nganjuk. Langsung saja ya, untuk menyingkat waktu ya. Inilah kehidupan Ki Lurah Dorahman yang bertemu di Gunung Kunci untuk terakhir kalinya. Tulisan ini sudah selesai dan sempurna. Saya mengakhiri dengan memuji Zat yang agung, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka tabir siapa Sunan Delik dan siapa Kiai Gusti. Yang mana keduanya adalah dua tokoh yang berbeda. Sunan Delik itu bapaknya, Kiai Gusti itu anak. Kalau di sini yang terkenal adalah Kiai Gusti itu wajar karena Ki Lurah dawuh tidak boleh diceritakan sebelum waktunya tiba. Paham ya? Mohon dimaafkan, sebelumnya saya ingin membacakan nasab dari Kanjeng Sunan Delik. Beliau Raden Usman Sunan Delik, kalau di sini sebut Kiai Tegal Mirit, bin Hambali atau Kiai Kambal, bin Muhyiddin, bin Abdul Qahar, bin Abdul Qadir, Ki Gede ing Pekalongan atau Mbah Sapuro, bin Abdul Jali, bin Ali Al-Adim, Panembahan Setono Agung, bin Syekh Amir Hasan Sunan Nyamblungan, bin Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus, bin Syekh Sabil Sunan Mudung, bin Khalifah Husain Sunan Mertayasa, bin Maulana Ishaq Al-Jailani Al-Hasani. Maulana Ishaq ini sudah diisbat oleh Naqobah Asadatul Ashraf yang ada di Maroko. Beliau adalah keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti Sunan Delik ini adalah keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dibuktikan dengan cara panjenengan tawasul. Setelah tawasul ke Kanjeng Nabi, siapa yang tawasul? Syekh Abdul Qadir, summa ila hadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.